Terus gue minta bangunin, minta tolong ke teman-teman gue ya. Pas posisi teman gue udah pada bangun, gue waktu itu udah gak sadar. Pokoknya yang pokoknya waktu sek nih gue udah gak sadar lah. Pokoknya lu sadar tuh pas ngebangunin aja kali ya. Iya, Bangun-bangunin. gue minta tolong gitu buat kondisi gue kenapa ini, gue sesek banget gitu. Akhirnya gue mungkin dalam posisi gak sadar itu ya, ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar lah. Entah itu halu temen gue atau mungkin karena gue info atau apa gitu. Tapi yang kebanyakan temen gue nanggapinya itu kejadian aneh lah. Ada apa itu? Kenapa tuh pas waktu lu nggak sadar tuh menurut mereka? Jadi waktu posisi gue udah gak sadar itu, pokoknya gue gak inget ya. Jadi gue itu sempat diceritain juga pas setelah pendakian tuh sama temen gue. Gue waktu itu ke posisi gue gak sadar itu, gue minta air panas. Minta air panas. Gue minta minum air panas lah gitu. Dibatin lah sama temen gue Energen tuh. Baru banget jadi gelas masih panas. Lu bayangin dah kalau lu minum langsung, kalau kata orang Sunda mah kesolongan banget. Iya, pasti melepuh Lah masih panas gitu. Tapi itu waktu itu langsung habis sama gue. Setelah habis 1 gelas Energen ya waktu itu Energen, gue masih minta lagi air panas lagi tuh. Waktu itu dibikinin teh manis sama temen gue yang kedua kali. Dibikinin lah panas teh manis juga tuh. masih panas langsung lagi diminum. Dan setelah gue minum Energen sama teh manis itu, kata temen gue itu posisi gue itu langsung gue minta tolong gue. Tolong apa? Jadi di gak sadar gue itu gue minta maaf sama teman-teman gue. Terus gue bilang pakai bahasa Sunda kali ya. Ini soalnya tuh gue waktu pakai itu pakai bahasa Sunda. Apa? Gue bilangnya ke si Reja, tulungan aing bisa kuat gitu. Lamun aing kunaon panggeruankeun Basarnas, nggak tahu tuh waktu itu temen gue bilang gitu. Lu bilang gitu Put waktu itu. Terus lu bilang Put waktu itu tolongin aing pang mentakeun maaf ka kolot aing gitu. Amun aing peh di dieu pang kolot aing sina ka dieu sina jemput aing. Waktu itu gue bilang gitu tuh, nggak tahu kenapa kata-kata temen gue waktu gue gak sadar ya. Terus di situ gue juga minta maaf ke yang ada di situ. Gue bilang nggak tahu, gue katanya bilang nu aya di dia urang minta hampura gitu. Waktu itu gue bilang begitu kan, gue aing minta hampura lamun cenah aing boga salah ka di dia, ya Allah tulungan aing. Pokoknya aneh lah, kacau waktu itu gue bilang waktu keadaan gak sadar gue ya, kacau banget. Karena posisi kan malam juga ya. Yang berempat teman gue itu juga dia pengen minta pertolongan ke tenda lain keluar, tapi posisi kan karena hujan juga ya, dan posisi keadaan gue lagi kacau di dalam, dia gak berani ninggalin gue keluar. Mungkin karena takut kalau gue ditinggal di dalam takut gue kenapa. Terus dia juga mungkin takut keluar, takut ada apa-apa gitu kali ya. Akhirnya dia putusin buat baca apa aja lah, surat-surat yang dia bisa tuh. Dia bilang gitu. Waktu itu posisi baca surat ayat kursi, surat pokoknya yang dia bisa lah, surat-surat pendek. Tapi emangnya bang, itu kan kalau di Salak itu kata lu di perkemahan itu kan tenda dempet-dempet ya? Iya. Dempet-dempet gitu. Ada yang lu tuh ada dua tenda ya? 3 ya? Banyak sih kalau yang di teman-teman kota gue itu, cuman orang lain juga itu. Tapi mereka nggak pada kedengeran tuh? Nggak pada denger. Yang kan kalau nggak salah itu di puncak Mandik Salak itu ada 5 petak lah, itu buat camp ya, ada 5 petak. Itu satu tempat petak gua itu yang cukup berapa tenda itu nggak pada dengar bang. Nggak pada dengar tuh. Nah, mungkin ntar yang anehnya ntar gua gua ceritain lah. Nah di posisi waktu itu setelah dibacain lah gua dibacain sebisa teman gua. Akhirnya gua mulailah udah netralisir lah, udah agak mendingan gitu. Langsung lah temen gua gantiin baju gua, celana gua. Dia nunggu sampai gue bener-bener udah tidur lah, kembali tidur. Dan akhirnya temen gue itu bisa kembali tidur lagi, kata dia sekitar jam setengah 4 subuh waktu itu. Dan yang kata abang temen, kok tenda yang di sekeliling gue gak denger sih yang sepetak gue itu.
Sebenarnya ada yang dengar bang, tapi bukan yang sepetak gue itu, tapi yang di petakan bawah bang, yang jauh. Yang jauh dari tenda gue. Malah yang jauh ya? Iya. Jadi gue juga sempet kaget bang. Pagi itu waktu itu gue bangun, gue keluar tenda, udah rame itu di luar tenda gue. Tapi bukan kelompok yang sepetak sama gue itu, tapi yang di jauh. Dia tanya-tanya sama gue tuh, gue masih inget tuh gue ngobrol panjang sama orang Ciceruk kalau nggak salah dia tuh. Bapak-bapak, semalam ada apa gitu. Kan gue juga kaget ya, kok ini orang nanya ada apa. Kan waktu itu gue juga dalam keadaan sadar, gue nggak tahu kenapa ya gitu, emang ada apa. Enggak, semalam di tenda atas teriak-teriak minta tolong lah, terus kayak teriak-teriak lah di atas, kayaknya di tenda kamu kan, kata bapak itu. Terus teman gue tuh yang setenda langsung lah mungkin berdalih ya, enggak ada apa-apa pak, aman kok, semalam tenda mungkin suara angin atau apa gitu ke bawah, dari bawah gitu. Jadi waktu itu langsung lah bubar lah ceritanya, yang dari bawah itu ke atas tuh. Dan gue ditarik sama teman gue, posisi masih di gunung waktu itu, masih di atas. Jadi waktu itu dia langsung ceritain ke gue, jadi semalam tuh lu gini-gini buat gini-gini, yang bener kata gue gitu nih. Langsung lah gue berpikir ya, apa karena gue semalamnya kencing di makam petilasan itu yang di puncak, atau mungkin gue karena gue sebelum semalamnya itu bawa gotong mayat, atau gue ketempelan lah di kuburan yang waktu gue gotong mayat saudara gue tuh. Gue juga bertanya-tanya lah dalam hati, wah kenapa ya semalam. Pokoknya temen gue gak jelasin panjang juga ya di situ ya. Akhirnya kan gue balik lagi tuh ke tenda, gue langsung ke tenda yang orang Cijeruk tuh. Wah bapak, gue pikir dia paham lah sama makam yang di situ ya. Gue datang ke bawah, mau nanya lah, gue nanya, Pak kalau boleh tahu makam yang di situ itu makam apa pak? Gue tanya gitu ya. Terus dia jawab lah, makam apa ya gitu. Gue juga lupa sih, gue udah lupa sekarang. Dan setelah itu segala pertanyaan jawab di bawah tuh, gue langsung lah naik lagi ke tenda gue lah, makan biasalah, makan yang tadinya pengen sambil ke puncak 3, jadi gue batal tuh sama teman-teman gue tuh. Jadi kembali lagi gue cuman sampai puncak 1 doang. Akhirnya setelah gue makan tuh, makan pagi masak tuh sekitar jam 11 lah, wah teman-teman gue ya rencanain buat turun ke bawah. Tapi sebelum turun ke bawah, gue punya pikiran ya dalam hati ya, gue mau mau jalan dulu nih ke makam ini, biar di jalan juga gue nggak kenapa-napa, biar kalau misalnya seandainya kejadian semalam itu gara-gara gue kencing, gue pengen minta maaf, jalan dulu lah. Gue baca-baca juga di makam itu petilasan ya, sebisa gue bisa tuh. Teman-teman gue foto-foto tuh di puncak Manik, gue turun dulu ke bawah sebentar tuh, nggak jauh sih dari pelang puncaknya itu ke petilasan itu. Gue jalan dulu, baca sebisa mungkin. Setelah selesai, balik lagi ke atas tuh, foto-foto dulu juga, foto bareng kan sama teman-teman gue yang lain juga. Semula gue putusin buat cabut, baliklah turun. Di perjalanan turun sampai pos 3, alhamdulillah tuh lancar lah, aman gitu ya. Sampai jam 3 itu, waktu itu sampai pos 3 gue jam 4-an. Jam 4 itu gue jalan santai sama teman-teman gue. Di pos 4 di pos 3 gue istirahat dulu. Terus 4:30 gue cabut turun lah di itu. Waktu dari pos 3 tuh gue keadaan langsung agak cepet lah langkah temen gue. Gak kerasa ya, waktu hampir 5:30 tuh gue udah sampai di. Jadi ternyata ada mata air bang di arah pos 1 ke pos 2 itu. Ada mata air, tapi bukan di pos Simaksi ya, tapi ada mata air tuh, peralon aliran warga aliran warga itu. Jadi posisinya itu peralonnya emang sengaja buat pendaki, kayaknya dipotongin tuh, dibelah dikit, jadi buat ngambil air gitu. Gue berhenti dulu lah sama orang yang bawa bapak itu loh, rombongan bawa bapak bareng. Gue istirahat di situ, gue minum dulu tuh air aliran air itu yang dari puncak. Gue minum dulu, gue ngobrol dulu situ. Teman-teman gue kan dia gimana cara mau ngejar waktu turun ya ke bawah ya, waktu itu posisi malam minggu juga sih, malam minggu pas turun tuh. Jadi gue istirahat dulu situ. Tapi gue pikir lagi ya, gue tanya kan, Pak mau turun jam berapa? Kayaknya habis maghriban nih, mau istirahat dulu di sini, kata bapak itu ya. Lah gue pikir kan ini udah 5:30 ya dalam hati gue, dan temen-temen gue udah duluan. Gue kalau ntar seandainya gue gak ketemu di base camp gimana? Gue tanya dulu kan sama bapak ya, Pak emang bapak parkir motor di mana? Kata gue itu.
saya parkir di musola, di apa namanya, jadi ada musola tuh kayak base camp gitu. Ada parkiran juga di situ ya, ada buat istirahat, buat sholat di situ. Lah dalam hati gua itu beda base camp sama tempat gua gitu. Kalau dari posisi musola itu ke base camp gua sekitar 5 menitan lagi lah. Dan posisi karena gua gak mau kemalaman di jalan ya, di trek gua sendirian. Akhirnya gua putusin tuh 5:30 tuh dari pertengahan pos 1 pos 2 gua buat lari sampai ke bawah gitu. Jam 6 kurang gua sampai lah di pos Simaksi. Dari sekian gua lari-lari tuh gua jatuh sih, sempet jatuh karena gua waktu di perjalanan turun itu pikiran gua masih kebayang yang diceritain temen gua, sama kebayang yang mungkin waktu malam sebelum berangkat gua buntong mayat tuh. Jadi masih takut lah ya. Iya masih ya pikiran masih Negatif gitu. Negatif. Gua lari ke bawah, jatuh lah gua pengen nangis tapi percuma ya. Akhirnya gua putusin buat turun terus sampai di pos Simaksi hampir maghrib lah, jam 6 kurang. Gua mau nunggu barengan yang dari atas. Tapi kayaknya lama ini. Teman-teman udah jauh. Iya, teman-teman gua udah jauh. Kan kalau dari pos Simaksi ke base camp itu sekitar, kalau berangkat ya sekitar 20 menit ada bang. Kalau santai itu ya, mungkin kalau pulangnya juga sekitar 15 menit lah, 15 menit sampai ke base camp. Gue pikir lagi, aduh ini gue sendirian di jalur lagi ini maghrib nih. Gue sambil baca-baca yang gue bisa tuh. Alhamdulillah tuh gue sampailah di base camp gue tuh. Selamat lah, alhamdulillah gitu. Waktu itu posisi udah maghrib sih posisi. Dan di tempat itu setelah gue sampai ya ada kejadian tuh bang. di base camp itu. Bukan di base camp, jadi ya gak jauh dari base camp lah. Jadi waktu itu posisi jam tujuan, setelah udah ngopi-ngopi istirahat santai ya, anak-anak kan pada lapar ya. Jadi sebelum pada turun tuh gimana caranya perut biar keisi dulu lah gitu. Karena warung ada di atas di base camp yang satu lagi tuh sekitar 10 menitan ya, 5 menitan ya. Akhirnya buat belanja itu gua lah inisiatif buat belanja sendirian. Udah PT-PT lah ya, PT-PT. Akhirnya gue cabut lah sendirian tuh ke warung tuh. Jadi jalur itu bang, perkampungan itu paling rumah itu sekitar berjaraknya berapa puluh meter baru ada rumah lagi gitu. Jarak rumahnya jauh ya? Jauh banget. Jadi terus di jalur juga nggak ada penerangan cahaya gitu bang. Jadi gue pakai sambil gerimis itu kan jam tujuan gue belanja ke warung sambil pakai jas hujan, sambil pakai senter HP itu, pakai headlamp juga gue. Center sampailah gue di warung udah belanja. Pas gue keluar dari warung gue tuh mulai kepikiran lagi tuh, aduh ini kepikiran kenapa pas gue pengen baliknya lagi ini, kata gue gitu ya. Gue kepikiran lagi tuh sampai kayak mungkin gak tahu itu halu ya bang, atau mungkin itu apa namanya, mungkin iya gue lihat ya gitu. Jadi di sebelah kiri gue itu kan, sebelah kiri ini memang kayak hutan bukan, tapi pohon-pohon tinggi lah gitu, semak-semak juga gitu. Jadi kayak ada sosok hitam gede bang di sebelah kiri gue itu. Dan di situ juga gue langsung lari gue dari gak jauh dari warung itu, gue lari teriak, oh temen gue datang, ada apa ada temen, gak ada apa-apa gue juga cerita tuh. Dan anehnya bang, jadi waktu di base camp itu juga ada lagi bang kejanggalan bang. Temen gue kan cewek itu 2 tuh ke kamar mandi duluan ya dia. Setelah gue lagi masak posisi itu, teman-teman gue udah belanja masak. Temen gue itu kamar mandi. Di posisi kamar mandi vilanya itu bang ada di posisi di belakang kamar mandinya, bukan di dalam rumah. Ada sih yang di dalam, cuman kata si kakek itu yang penjaganya, kalau bapak kalau kamar mandi buat tamu di belakang aja gitu. Jadi temen gue tuh cewek ke belakang lah. Gue lagi santai ngopi sambil masak ya, ngobrol gitu sama yang jaga base camp villa itu tuh ya, ngobrol. Pas dia kembali lagi balik lagi ke anak-anak nih yang lagi masak dari kamar mandi, dia bilang gini, Pak, tadi bukan bapak ada di belakang pak lagi nyapu? Kan langsung pada nengok ya. Iya. Siapa gitu kata temen-temen gue. Wah di situ tuh mulai tanda tanya tuh ya. Jadi bapak itu juga bilang, enggak saya di sini kok, mungkin itu halu aja kamu, kata bapak itu. Tapi gue sama anak-anak teman-teman gak mau nanggepin lah ya, udah amat lah, gak usah dibahas lagi lah. Kalau memang bener ada kejadian aneh, baca aja sebisa mungkin lah gitu.
Dan jam 10 malam tuh udah makan udah beres, bersih-bersih ya di villa itu udah beres. Keputusin buat cabut lah dari situ lah, buat balik ke rumah gitu. Dan alhamdulillah pribadi gue ya, sampai rumah itu alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat, tapi gue masih ada pertanyaan dalam diri gue gitu. Ini yang gak mungkin, kalau waktu pas perjalanan pulang tuh gue wajib nanya ini ada apa gitu. Gue cobalah nanya ke kalau bahasanya apa ya, bukan dukun bang, dia tukang syariat kali ya. Syariat lah orang ngerti lah gitu. Ya, orang ngerti. Jadi gue ceritain tuh ke kayak tukang syariat itu di kampungan gue ceritain, gue tanya kan ya kenapa gini gitu. Jadi dalam posisi kalau dia sih nanggepinnya ya mungkin karena pertama lu gak mandi waktu gue habis gotong gitu ya. Iya tuh pas sebelum gue pendakian tuh, gue udah pas gotong mayat tuh gue gak mandi dulu mungkin. Terus bisa jadi karena gue kencing sembarangan di petilasan itu tuh di makam yang di puncak, bisa jadi juga, atau mungkin apa ya, gue lupa sih waktu itu. Tapi gue nggak ngambil kesimpulan dari itu aja juga. Gue juga ngambil kesimpulan ke teman-teman gue juga yang mungkin pendaki juga gitu. Gue cerita juga, gue sharing tanya jawab. Kalau kata teman gue sih yang pendaki, dia bilang gue itu hipotermia katanya. Jadi ya walau alam ya, entah itu hipotermia atau mungkin gangguan yang semacam itulah. Setelah beberapa hari tuh gue di kontak sama temen gue si Reja tuh yang perhatian gue, Put, gimana kabar lu, sehat gak, aman gak pas balik? Alhamdulillah bro, aman kata gue gitu kan ya. Lu gimana? Ini gue baru sehatan nih. Gue kan kaget ya. Oh, mandi yang sakit dong. Iya gitu. Kok lu kenapa kok? Lu baru sehatan, emang kenapa? Kata gue gitu kan ya. Gue pas balik dari Salak, badan gue nggak bisa gerak, gue benar-benar lemes. Kan saudara gue ada tuh, kata dia punya saudara katanya orang bisa lihat lah, atau mungkin indigo atau tukang syariat juga gitu ya. Jadi waktu itu dia itu ketempelan katanya bang. Jadi posisi di kamarnya juga emang makhluk ya walau alam ya, katanya begitulah, ketempelan si temen gue itu sekitar berapa, 3 hari kalau nggak salah tuh. Tempelan apa tuh? Kurang tahu sih gua kalau ketempelan apanya ya. Tapi yang dia bilang ke gua sih waktu itu dia ketempelan. Put, gua pas balik dari Salak gua ketempelan. Kacau pokoknya. Pengalaman di Salak ini ya, mungkin yang dalam pribadi hidup gue ini sejarah banget lah. Mungkin gue juga gak mau kejadian seperti itu ulang lagi lah. Entah gue di gunung atau gue di mana gitu ya. Di mana-mana pun ya. Bener. Harus selamat lah. Harus selamat. Sampai tujuan. Bener. Alhamdulillah sekarang. Oke, mungkin sampai situ aja ceritanya. Ada apa lagi? Cukup. Ada sih bang cerita lain. Oke, nanti mungkin kita di next video selanjutnya ya. Oke bang. Ya, Oke. Terima kasih banyak nih udah mau cerita Bang Putra nih. Sama-sama. Thank you banget. Untuk kalian juga makasih udah mau dengerin cerita kita gitu kan. Oke, paling gitu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.